channel Murtadin Perlu Tahu ini. Sharing ke-63 dengan topik siapakah nabi palsu? Siapakah nabi palsu itu? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Siapakah yang dimaksud nabi palsu ini? Orang Kristen atau non-Kristen? Ikuti bahasan kita sampai selesai. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Yaitu bangunan bait Allah akan diruntuhkan di ayat sebelumnya. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia? 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 10. Dan banyak orang akan murtad. Murtad. Meninggalkan Tuhan Yesus. Pindah ke agama lain. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ulangi, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dari ayat ini kita memperoleh pengetahuan bahwa nabi palsu memang sudah ada sejak semula. Sebab ada kata muncul. Jadi sebelumnya sudah ada, kemudian muncul. Tetapi masih belum menampilkan diri dan akan menampakkan diri menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya nanti di langit. Mereka akan bergerak menyesatkan banyak orang Kristen. Siapakah mereka? Orang Kristen atau non-Kristen? Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita telusuri terus peringatan Tuhan Yesus ini. Siapakah sebenarnya nabi-nabi palsu ini? Yang jelas mereka nampak baik penampilannya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah iblis, si pembunuh manusia yang akan membawa banyak orang masuk neraka. Yang sesungguhnya neraka itu disediakan bagi iblis. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Analogi buah ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus memperhatikan buahnya orang yang nampak baik itu. Buahnya itu kita harus memperhatikan perbuatan mereka. Buahnya itu artinya perbuatan. Bukan penampilan mereka. Yang diperhatikan itu bukan bajunya putih, pakai dasi, atau ya pakai apa sajalah. Bukan. Lalu ramah tamah. Bukan penampilan mereka yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan adalah perbuatan mereka. Kecenderungan hatinya, hobinya. Sudah diberitahu, Mbah tidak nonton film, movie sejak 1978. Ini hamba Tuhan ini ngotot. Biar Pak Bagio tidak nonton bioskop, tidak nonton movie, tidak baca buku novel. Saya tetap membaca, saya tetap nonton film, movie, bioskop. Saya sudah bilang itu mengotori pikiran kita. Pikiran kita terkontaminasi. Kalau pikiran kita terkontaminasi oleh yang busuk, oleh yang najis, hati kita juga ikut. Nanti kita tidak bisa beribadah. Tetap ngotot. Ya sudah. Mbah tidak mungkin. Mbah lebih baik tidak bergereja daripada bergereja kepada, ya ini, saya bilang, ya ini buahnya seperti ini. Nggak mau. Karena buahnya busuk. Hatinya busuk. Najis. 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan
pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lebih tegas lagi, untuk mengenali seseorang atau segolongan orang, kita harus mengamat-amati perbuatan mereka. Dengan melihat perbuatan mereka, kita bisa menentukan orang ini yang nampak baik ini, orang pertama, hamba Tuhan itu orang pertama. Tapi kalau itu buahnya kecenderungan hatinya tidak mau. Lah nonton film itu kan terjadi misalnya persekusi terhadap wanita. Itu kan tidak terjadi. Mana ada mau orang bintang film mau di ini ituin. Bintang film perempuan. Tidak ada. Tidak terjadi itu persekusi, tapi terjadinya di otaknya yang nonton kan. Kan begitu. Itu najis. Menentukan orang yang nampak baik ini adalah orang baik atau nabi palsu. Dia nabi palsu. Gembala gereja. 18. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Ini kelihatan tidak baik buahnya. Artinya di dalamnya tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kalau di dalamnya busuk, pasti menghasilkan yang busuk pula. Jadi jemaatnya najis. Sepertinya Tuhan Yesus bertalu-talu di dalam penjelasannya. Tentu maksud beliau adalah menekankan agar kita di dalam menentukan kualitas seseorang atau segolongan orang, kita memperhatikan sungguh-sungguh perbuatan mereka, bukan penampilannya. Perbuatannya yang diperhatikan, kecenderungan hatinya, hobinya, dari perkataannya, kemudian lebih-lebih dari perbuatannya. Mbah dengar ada gerakan kelompok Kristen loh, dari Korea, yang menampil sepertinya baik. Mbah belum selidiki pelajarannya belum. Ada dana untuk para anggotanya. Hebat, dahsyat, baik. Mbah tidak begitu jelas. Banyak orang mengikutinya. Tetapi sebagian orang juga mengatakan bahwa mereka membawa pengajaran sesat. Dari mana? Dari pelajarannya. Dari perbuatannya. Dari ya pelajarannya itu membawa kepada orang kepada perbuatannya, perkataannya. Nah, untuk menentukan aliran Korea ini kualitas apa, mari kita perhatikan perbuatan mereka, tindakan mereka, kegiatan-kegiatan yang mereka selenggarakan. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Penafsiran yang logis adalah setiap nabi palsu pasti ditebang dan dibuang ke dalam neraka. Kita sekarang sedang menuju kepada pengenalan siapakah sesungguhnya nabi palsu ini. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lagi-lagi Tuhan Yesus yang menampil sebagai Pak Yesus ini menekankan betapa pentingnya memperhatikan perbuatan seseorang, memperhatikan kegiatan seseorang, perkataannya, perbuatannya, untuk mengenali dia adalah nabi palsu atau bukan. 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ulangi, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Yesus. Tentu seruannya bukan Tuhan, Yesus akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tuhan Yesus sedang memberitahu secara terang-terangan penampilan luar nabi palsu ini. Penampilan luarnya, yaitu penampilannya yang kita lihat sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena seruannya Yesus. Mereka nampak sebagai Kristen sejati berseru, Tuhan Yesus. Seperti seorang Kristen yang hidupnya penuh penyembahan. Jelas sekali bahwa nabi palsu adalah dari antara orang Kristen, bukan non-Kristen. Sebab dia berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Jelas loh. Mbak tidak berpendapat ya, Mbak cuma menerangkan aja, membaca, ngerti ya, aku bagikan. Tampilan luarnya penuh penyembahan.
Ya ini yang terkenal sekarang, praise and worship. Tetapi hidup kerohanian mereka tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Ini kan yang ditekankan di ayat 21 tadi. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku. Yesus tentu suruhannya sekarang kan populer itu. Sebetulnya tidak boleh Yesus. Jabal, kata orang Jawa. Memanggil namanya, Bagio. Nggak sopan. Mbah sudah tua. Opa Bagio. Lah gitu kan mestinya. Masa Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi ini dipanggil namanya, dijambal-jambal. Ya Alkitab bilang itu Alkitab secara resmi. Tapi kita hubungan antara manusia dengan suatu pribadi yang menciptakan segala sesuatu, yang menjadikan kita di dalam rahim ibu kita, tentu tidak cocok bilang Yesus. Jokowi, tidak boleh. Ya mungkin di etika warta berita, mungkin Jokowi begini. Tidak boleh menurut Mbak, Presiden Joko Widodo. Itu Bapak Jokowi. Begitu, mengadakan acara belusukan di pasar mana. Begitu. Tidak bisa bilang Jokowi. Tidak boleh. Tidak sopan. Kata orang Makassar. Tidak sopan. Ditambah G. Tidak sopan. Ada yang okot begitu, punya kebiasaan yang N ditambah G. Apa itu kehendak Allah Bapa? Tentunya bagi orang Kristen yang sudah berada di dalam jalan keselamatan. Tentunya kehendak Allah Bapa bagi orang Kristen yang sudah berada di dalam jalan keselamatan. Bukan orang Kristen biasa. Orang Kristen biasa itu ya KTP saja ya, nggak ngerti apa-apa, dia nggak tahu adanya bahaya nanti Tuhan Yesus datang di langit, nggak ngerti juga, nggak ngerti posisinya sebagai orang berdosa. Iya, orang berdosa kita. Aduh, ya ini tugasnya para hamba Tuhan, para pendeta, mari kita sama-sama, ini kasihan. Ini sudah akhir zaman, ujung-ujungnya jalan. 22 pada hari terakhirnya zaman. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan lagi. Sebab yang turun itu Tuhan Yesus, bukan nabi yang lain atau nabi. Bukan nabi atau siapa. Bukan, tidak ada yang turun dari langit itu Tuhan. Mana ada? Mana ada orang tinggal di sorga? Tidak ada. Jangan mau disesatkan, saudara, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan. Yang turun dari langit itu dari sorga. Pasti Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku. Kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat berarti orang yang bernubuat itu hanya di dalam Kristen. Di dalam Alkitab saja. Orang Kristen. Dan mengusir setan. Nah, ini pasti orang Kristen. Demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ini orang Kristen yang diberi karunia bernubuat, mengusir setan. Ini sekarang terkenal ada pendeta yang keluar, setan lepas ya. Ada mengadakan banyak mukjizat, sembuh. Ini orang Kristen, bukan non Kristen, jelas. Jangan orang Kristen takut mendengar khotbah ini. Khotbah salah. Bahasan ini. bukan ST ya. Tidak boleh dibilang khotbah. Ya nggak tahu lah. Ceramah lah, bahasan lah, apalah. 23. Pada waktu itulah, pada hari terakhir itu, aku akan berterus terang. Yesus, Tuhan, akan berterus terang. Sekarang ini diam-diam saja beliau. Kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh. Lah ini kan bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. Ini kan perbuatan baik, memuji-muji Tuhan, praise and worship dengan musik gelegar. Lebih hebat dari nightclub. Mbak dulu di nightclub juga. Keras musiknya. Tapi ini sekarang gereja lebih hebat.
Karena teknologi sound system sekarang meningkat. Hebat sekali. Bisa 3 dimensi suaranya. Mbah tidak tahan di situ. Disebut pembuat kejahatan. Nah, ini kan unik. Jelas sekali Tuhan Yesus memberitahu bahwa banyak orang Kristen yang sudah dikaruniai, namun tidak dikenal. Bayangkan ya, tidak dikenal. Jadi itu tidak penting. Tidak penting. Pujian, penyembahan, bernubuat, mengusir setan, berbuat mujizat, tidak penting dibandingkan dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Bukan itu tidak perlu. Perlu. Dibandingkan dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Apa itu? Nanti kita lihat. Namun yang tidak dikenal sebagai orang yang sudah dikaruniai lagi, melainkan diusir dari hadapan Tuhan Yesus. Mereka ternyata dinilai sebagai nabi palsu dan pembuat kejahatan. Iya kan? Nabi palsu ini nabi palsu. Sebab mereka walaupun diberi karunia bernubuat atau mengusir setan atau mengadakan mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus, namun mereka tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Apakah sesungguhnya kehendak Allah Bapa atas orang-orang yang sudah menjadi orang-orang percaya? Satu, percaya. Menjadi orang-orang Kristen. Bahkan menjadi orang-orang yang dikaruniai. Apa? Satu saja kita baca. Matius 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, yang saat itu masih menjadi petugas bea cukai. Memang tulisannya gitu, yang duduk di rumah cukai. Kan bea cukai sekarang. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia, dengan Pak Yesus dan murid-muridnya Pak Yesus. 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Tidak berani berkata langsung kepada Pak Yesus. Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi Pak Yesus, Tuhan yang datang sebagai Pak Yesus ini, menunjukkan belas kasihannya. Karena datang untuk orang yang sakit, orang berdosa. Bukan untuk orang benar lalu sama-sama gagah-gagahan. Pakai baju putih, jubah putih. Mungkin pakai apalah, sorban lah, pakai apa. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk berbelas kasihan kepada orang berdosa. Berdosa seperti apa saja busuknya. Bahkan dosa seperti Sodom dan Gomora dihapuskan oleh darah beliau. Kalau mati, bukan. Kalau mau dihapuskan. Kalau mau. Bilang mau, saya mau. Hapuskan saya. Seketika itu juga berubah status kita menjadi anak-anak Allah, anak angkat. 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Ku ini Allah. Belas kasihan dan bukan persembahan. Jelas toh. Prioritas kita, prioritas Allah itu adalah belas kasihan kepada sesama manusia. Kepada mbah yang tidak tahan akan musik keras, volumenya keras. Kasihan, turunkan musiknya. Itu. Kepada sesama kita, walaupun bukan orang Kristen, sesama manusia, kamaseangi para tahu. Berkasihanilah sesamamu manusia. Itu kan manusia. Kasihani. Tidak punya makan, kasih. Tidak punya uang, kasih. Ya seberapa bisa kita kasih. Bukan persembahan ini bukan puji-pujian, praise and worship. Itu prioritas ya. Bukan berarti itu tidak perlu. Sebab di atas puji-pujian aku bertakhta. Iya kalau melakukan kehendak Bapa. Praise and worship plus
melakukan kehendak Allah Bapa. Tuh, puji-pujian, penyembahan, bernubuat, mengusir setan, plus melakukan kehendak Allah Bapa, berkasihan kepada orang miskin, anak yatim piatu, biar dari agama lain. Biar. Enggak apa-apa, harus begitu. Karena sesama manusia, bukan sesama agama. Itu kan perintahnya. Yang non-Kristen juga melakukan sesuatu, ya nggak tahu ya ajarannya mereka, sebab Allahnya kan satu, itu dari perjanjian lama. Kasihilah sesamamu manusia. Yang non-Kristen juga melakukan kasih kepada sesama manusia, bukan sesama agama. Bukan. Tidak ada ayatnya begitu kan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Pak Yesus, Tuhan datang sebagai Pak Yesus untuk mati di atas kayu salib. Untuk orang berdosa. Itu kasihnya beliau. Kasihnya Allah. Berkasihan. Bukan untuk beribadah. Mengajarkan ini perbuatan baik. Ini haram, halal. Ini apalagi. Aduh pusing lah, saya nggak tahu kalau mengikuti itu. Nggak bisa. Kita tidak bisa. Pasti meleset kita. Bukan mengajarkan akhlak. Bukan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi jangan khawatir, dosa sebusuk apapun, merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Hitam seperti arang menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kalau kita melihat saudara-saudara yang masih belum percaya, kita tidak boleh melihat mereka, melihat orang-orang percaya, belum percaya, tegasnya non-Kristen lah, seperti cara pandang orang Farisi dan ahli Taurat. Orang berdosa itu. Mereka memandang diri mereka lebih suci daripada orang lain. Itu salah. Ini kan yang persoalan ini Matius ini. Pak Yesus makan-makan di rumahnya Matius yang baru dipanggil menjadi pengikutnya. Makan-makan bersama-sama orang berdosa. Orang Farisi ahli Taurat bilang, kenapa gurumu makan bersama orang berdosa? Ya itu kan, dia memandang rendah. Padahal dirinya sendiri, maaf ya, ini Amsal Sulaiman, bisa dicari sendiri. Ada orang-orang yang merasa dirinya suci, tapi belum dibersihkan dari tainya. Cari di Amsal Sulaiman. Mbak lihat ini. Di mana tainya? Di dalam perut. Di mana tai kita? Yang kita sebut busuk itu. Di dalam perut. Kan belum disisihkan. Walaupun keluar, sebentar, datang lagi. Tai lagi. Jadi kita tetap kita ini orang berdosa yang butuh disucikan. Tidak bisa menyucikan diri sendiri bahwa kita ini orang suci, bukan. Disucikan, dibenarkan oleh darahnya domba jantan bernama Yesus Kristus itu. Tidak boleh melihat mereka yang non-Kristen seperti cara pandang orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka memandang diri mereka lebih suci daripada orang lain. Itu kan. Di bajunya saja mungkin bersih putih ya. Pakai dasi. Kita harus memilih cara pandang Pak Yesus. Cara pandangnya Pak Yesus seperti apa? Berbelas kasihan. Berbelas kasihan. Bahkan beliau mengajarkan agar kita memberi prioritas berbelas kasihan kepada mereka yang belum percaya. Ada contoh-contoh lain yang menunjukkan kehendak Allah Bapa, yaitu berbelas kasihan kepada sesama manusia. Lebih prioritas daripada persembahan atau penyembahan. Hosea 6 ayat 6. Tetapi kita tidak akan membahasnya saat ini. Jika berkenan menonton, silakan ketik sampai selesai di YouTube. Masuk YouTube, ketik Keong Murtadin perlu tahu ini. Jangan berhenti, spasi ke garis datar 57. Nah, itu ada videonya Mbak ke sana. Kesimpulan bahasan kita adalah nabi palsu adalah orang Kristen, bukan non-Kristen. Orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Allah Bapa, yaitu menomorsatukan belas kasihan daripada penyembahan. Menomorsatukan belas kasihan. Tidak bisa gembala satu gembala gereja mengatakan masih lebih banyak yang suka musik keras, Pak Bagio.
Tidak bisa. Sebab Tuhan Yesus juga memberitahu, satu domba yang hilang, yang didapat, satu domba yang hilang, maka gembala itu meninggalkan yang 99. Mementingkan yang nomor yang cuma satu ini. Tidak bisa bilang satu, cuma Pak Bagio yang begitu. Pak Bagio di luar saja, duduk sana di muka toilet. 20 tahun Pak duduk di luar gereja, di muka toilet. Salah itu. Tuhan Yesus bilang satu lebih penting. Satu jiwa itu lebih penting daripada 99. Itu prinsip kekristenan. Satu menderita, semua anggota turut menderita. 1 Korintus 12:26. Iya Mbak Bagio membela kepentingan sendiri. Bukan, meleklah, bacalah. Sebab Mbak Bagio, Opa Bagio ini ditentukan, dilahirkan di atas muka bumi ini, di antara gereja sebagai batu uji. Batu uji. Lu nurut enggak firman Tuhan? Ya, saya orang upahan, setiap bulan saya menerima gaji dari organisasi. Tapi Bapak gembala. Iya, Bapak di tepi neraka. Tidak boleh begitu. Di tepi, jadi cepat-cepat lari dari ini status ini. Nabi palsu adalah bukan orang non-Kristen, bukan. Halus bicaranya ialah orang yang masih belum percaya. Ya, ini istilah halusnya. Tapi kalau istilah halusnya bisa meleset orang. Belum percaya. Non-Kristen. Bukan non-Kristen. Tegasnya, ya itu tadi. Bukan orang non-Kristen. Nabi palsu itu, bukan. Seperti tafsiran yang sementara beredar bahwa nabi palsu itu adalah saudara-saudara kita yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bicara halusnya kan. Tapi tegasnya, ya orang-orang mengatakan bahwa nabi palsu itu adalah non-Kristen. Bukan, jelas. Kalau non-Kristen tidak akan berseru-seru kepada Yesus, Tuhan Yesus. Kepada saudara-saudara yang sudah percaya, marilah kita menomorsatukan belas kasihan kepada sesama manusia. Bahkan kepada musuh pribadi kita. Matius 5:44. Kasihlah musuhmu lebih daripada penyembahan di gereja, praise and worship, atau di rumah. Lebih. Belas kasihan tetangga tidak punya makanan. Ya biar non-Kristen. Kita mengasihi, bukan kita disuruh mengasihi sesama agama, bukan. Matius 9:13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Matius 12:7. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Di perjanjian lama, Hosea 6:6. Sebab aku menyukai kasih setia. Kasih dan setia. Dan bukan korban sembelihan. Korban sembelihan artinya iya penyembahan kan. Dulu kan orang beribadahnya seperti itu. Menyembelih kambing, domba, sapi. Ya, hewan-hewan yang halal. Kepada saudara-saudara yang masih belum percaya, ya ini pakai istilah yang halusnya kodong. Sekaranglah Anda merendahkan diri kepada Allah. Memohon supaya beliau mengaruniakan kepada Anda untuk bisa percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Mohon kepada beliau. Bahkan topang di dalam doa setiap malam. Orang Islam, orang Buddha, orang Sinto, orang Konghucu, orang Hindu India, Hindu Bali, orang ateis, orang animis, orang komunis, semua selamatkan ya Bapa seluruh dunia ini. Dalam nama Anak Allah Yesus Kristus. Mbak gak cari muka ya, tapi memang Mbak praktek. Kalau gak praktek gak bisa hafal itu. Ya, untuk bisa percaya dan mempercayakan diri. Rely on Lord Jesus Christ. Mempercayakan diri. Ini loh. Yaminne. Seperti mertuaku bilang, apakah mama, saya tanya, apakah mama mau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus? Mau. Erok ya. Apakah mama mau menyerahkan dosa-dosanya mama kepada Tuhan Yesus? Mau. Itu langkah terakhir. Didoakan. Besok meninggal. Selamat tapinya. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Habis waktunya.
Nah itu. Yohanes 6 ayat 65. Ini. Tak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa, Allah Bapa. 65, kalau tidak dikaruniai oleh Allah Bapa. Sekaranglah waktunya. Jangan tunda. Sekarang waktu Anda itu. Hidup kita tidak menentu. Kita meninggal dunia bukan karena usia. Bukan karena mbah 76. Mati duluan itu. Orang tua botak. Bukan. Atau kesehatan. Ini sakit-sakitan. Dia pasti mati duluan. Belum tentu. Yang jaga bisa mati duluan. Tua atau muda, sehat atau sakit, sewaktu-waktu kita bisa dipanggil oleh Tuhan meninggalkan dunia ini. Pakai kesempatan yang ada. Terima Tuhan Yesus. Berdoa, mohon Allah, tolonglah saya bisa percaya kepada Yesus Kristus itu. Mempercayakan diri kepada beliau. Aku diselamatkan. Sampai di sini dulu renungan kita. Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan kepada para penonton video ini serta keluarganya dari sorga berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jikalau berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jikalau suka, like, tekanlah jempol yang ke atas. Jikalau ingin menolong keluarga atau teman-teman, silakan bagikan, share video ini kepada mereka. Tulislah komentar untuk Mbah. Komentar yang dahsyat, koreksi Mbah, atau apresiasi Mbah. Sampai jumpa besok insya Allah. Shalom.